nama budaya, salam kebajikan. Tabi pun. Ya bun. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, kelas F7, dari kelompok ekonomi dan bisnis. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari dengan NPM 2412011140. Lalu ada rekan saya. Saya Ahmad Gibran dengan NPM 2212011507. Saya Ganda Teradi dengan NPM 2412011555. Saya Nabila Ibrahim Pratina dengan NPM 2412011141. Saya Ersi Agutin dengan NPM 2412011132. Kita di sini ingin berdiskusi tentang dokumen perusahaan yang Bertemakan hukum perusahaan yang kasusnya akan dibacakan oleh Bang Khalil. Jadi ini kasusnya. Rahmawati adalah seorang wanita pengusaha yang sukses mengelola bisnis kuliner restoran dengan menu Nusantara. Perusahaannya didirikan bersama 4 orang teman karibnya. Saat ini telah terdapat beberapa cabang restorannya pada beberapa kota besar. Kesuksesan usahanya ini didukung oleh bentuk perusahaan yang berstatus badan hukum, manajemen yang sangat profesional, pelayanan yang ramah, dan tempat usaha yang strategis, serta saat pada kelengkapan dokumen perusahaan. Profesional usahanya ini sangat didukung oleh komitmen selalu taat pada aturan hukum yang berlaku untuk mengurus perusahaan dan dalam membuat, menyimpan serta memusnahkan dokumen perusahaan berdasarkan jadwal retensi dan daftar pertelian yang telah disusun. Jadi ada 4 pertanyaan nih untuk dari soal kasus ini. Pertanyaan pertama yaitu apa bentuk hukum perusahaan yang didirikan oleh Rahmawati dan kawan-kawan, dan apa saja dokumen legalitas yang harus dimiliki sesuai dengan bentuk hukum tersebut. Nah, jelaskan aja secara singkat coba. Oke. Saya mau jelasin. Jadi menurut saya bentuk perusahaan yang didirikan oleh Rahmawati dan kawan-kawan adalah perusahaan perseroan terbatas. Karena perseroan terbatas itu adalah perusahaan yang memiliki status badan hukum, seperti mana pada kasus yang disebutkan tadi, Rahmawati ini memiliki perusahaan yang berstatus badan hukum dan dikelola dengan manajemen profesional, memiliki cabang dan dokumen resmi. Lalu juga dokumen legalitas PT yang wajib dimiliki oleh Rahmawati dan kawan-kawan adalah akta pendirian perusahaan yang dibuat oleh notaris, pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, nomor induk berusaha dan OSS, nomor pokok wajib pajak NPWP badan usaha, izin usaha sektor kuliner misalnya TDUP, tanda daftar usaha pariwisata, sertifikat halal dan izin edar dari BPOM atau Dinas Kesehatan, dan yang terakhir adalah dokumen ketenagakerjaan. Oke, baik. Sebenarnya kami tampung dulu ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara Rahmawati harus membuat dan menyimpan seluruh dokumen perusahaannya? Jika dokumen perusahaan akan dimusnahkan, siapa yang harus mengambil keputusan untuk memusnahkan dokumen tersebut? Nah, terus ada pedoman apa yang digunakan untuk melakukan pemusnahan dokumen tersebut? Jadi jelaskan aja secara singkat coba. Nah, baik. Jadi untuk bikin dan nyimpen dokumen itu, semua dokumen perusahaan dibuat sesuai aturan yang ada. Nah, habis itu disimpan sesuai jadwal retensi arsip yang biar jelas. Nah, biar jelas kapan jadwal retensi arsip harus disimpan dan kapan boleh dimusnahin. Penyimpanan bisa disimpan dalam bentuk kertas atau fisik atau file digital, tapi harus dijaga keamanannya. Nah, misalnya pakai akses terbatas atau backup data dan dijauhi dari risiko rusak atau hilang. Nah, kalau siapa yang memutuskan pemusnahan dokumen itu, kalau ada dokumen yang udah lewat dari masa simpannya, yang berhak mutusin buat dimusnahin itu direksi PT, karena mereka yang resmi mewakili perusahaan. Jadi aturan yang dipakai buat pemusnahan, waktu untuk musnahin dokumen, patokannya yaitu ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Terus ada aturan ANRI tentang jadwal retensi
arsip atau JRA, lalu ada plus aturan internal perusahaan kayak SOP pengarsipan. Cukup segitu, Kak. Oke, kita tampung dulu ya. Terus ada pertanyaan ketiga nih, apa yang dimaksud dengan urusan perusahaan dan apa lingkupnya? Mengapa perusahaan tidak dapat dialihkan? Coba dijelaskan. Oke, jadi urusan perusahaan itu adalah urusan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Nah, biasanya itu ada yang bersifat material berwujud atau imaterial tidak berwujud. Nah, contohnya berwujud itu kayak tanah, bangunan, mesin atau peralatan itu. Sedangkan tidak berwujud itu adalah merek dagang perusahaan tersebut atau piutang atau goodwill. Nah, terus kenapa usaha perusahaan itu tidak bisa dialihkan? Karena itu ada hak dan kewajiban pihak ketiga. Jadi nggak sembarangan gitu loh buat ngalihin itu, karena harus ada proses dan step by step yang harus dilalui. Berarti harus sesuai dengan step by step. Kalau melangkah gitu nggak bisa. Nggak bisa, harus ikuti peraturan, dan itu kan harus ada izin kayak penotarisan atau RUPS lainnya gitu. Kalau melanggar gimana? Kalau yaudah langsung alihin aja ke saya gitu gimana? Nggak bisa dialihkan, karena itu prosedurnya harus seperti itu. Mungkin kalau misal dilanggar mungkin ada sanksi karena kan perjanjiannya udah dibikin mungkin antara pihak perusahaan dan pihak perjanjiannya. Lalu ada pertanyaan terakhir nih, nomor 4 itu ada apa perbedaan goodwill dari segi ekonomi dan dari segi hukum? Apa status goodwill dari segi hukum? Jelaskan goodwill perusahaan Rahmawati dan kawan-kawan berdasarkan kasus yang saya bacakan tadi. Oke, itu coba saya jawab ya. Oke, ini kita jelasin dari segi ekonomi dulu. Kalau goodwill itu adalah benda tak berwujud, hasil kemajuan perusahaan sebagai nilai lebih, dicatat dalam pembukuan sebagai laba. Nah, goodwill juga dapat terjadi karena hubungan baik perusahaan dengan konsumen, manajemen perusahaan yang baik dan teratur, pemilihan tempat penjualan yang strategis, produksi bermutu tinggi, pelayanan rumah, perusahaan yang ramah dan menarik pelanggan. Kalau dari segi hukum sendiri, goodwill itu adalah usaha, perusahaan bukan benda dalam arti hukum karena tak dapat dialihkan ke pihak lain. Goodwill itu bukan kekayaan yang dapat menjadi objek hak. Nah, goodwill itu juga tidak dapat diperjualbelikan karena bukan hak tadi kan, melainkan kegiatan, pelayanan, dan kreativitas usaha. Nah, kalau tadi statusnya goodwill itu, kalau harus tanya dulu. Oke. Gimana? Bentuk dari goodwill ini apa? Bentuknya itu dia bukan benda kan, jadi itu dia tidak dapat dialihkan karena kegiatan tadi nggak bisa diperjualbelikan. Contoh dari goodwill itu apa? Kayak contohnya nih ya, kita mungkin 5 ya kita sebutinnya. Yang kasus yang tadi disebutin oleh Bang Khalil itu ya, tadi yang disinggung. Yang pertama itu ada manajemen yang profesional, pelayanan yang sama, lingkungan yang strategis, berkomitmen, dan menu Nusantara yang paling banyak diminati. Itu menjadi salah satu item lah di restoran kuliner. Jadi ini kayak servis tambahan lah. Iya, betul banget, betul. Artinya goodwill itu secara nggak langsung citra perusahaan gitu ya. Betul banget. Itu dari segi ekonomi atau dari segi hukum? Tadi kita Kalau jelasin dari segi ekonomi gimana? Kan kita ibarat kalau kita ngasih servis tambahan, arti kita mengeluarkan modal tambahan dong. Kayak dia mau beli. Enggak, gini. Itu kan ada SOP-nya nggak sih? Nah, iya betul kan biasa. Kita singgung aja coba. Pelayanan yang ramah. Setiap kita rekrutmen ini waiters atau pelayan itu kan pasti ada kriterianya kan, kayak dia ramah atau dia murah senyum. Nah itu karena contoh si Nabila beli nih di restoran itu menu rawon atau apa gitu lah ya. Pelayannya ini ramah banget nih, kayak iya kak silakan
selamat datang. Ada yang bisa kami bantu? Oh, jadi kayak repeat customer gitu ya. Jadi customernya bisa balik lagi dengan cara pelayanan yang baik seperti itu. Oh iya, mungkin sama Experience yang iya, sangat baik. sama kayak tempat restorannya bersih, rapi, Iya. wangi. Kalau dari segi hukum gimana? Bil? Kalau dari segi hukum tuh ya itu tadi mungkin lebih ke kreativitas usahanya. Mungkin nih desain restorannya yang kayak tradisional. Karena tadi kan apa menunya Nusantara tuh ya. Jadi kayak ada icon apa ya. Terus korelasinya dengan hukum apa? Apa? Korelasinya tersebut, kreativitas tersebut sama hukum itu apa? Hukum tuh apa sih sebenarnya? Hukum kan bukan suatu aturan yang benar-benar kan. Iya. Nah gitu. Jadi mungkin itu dari kita lihat dari kebiasaannya Jadi aja. ini hukumnya Gimana? sebagai culture gitu. Bukan. Gini menurut gua kenapa hukum tuh bisa goodwill tuh ada goodwill ekonomi dan goodwill hukum. Goodwill hukum itu cara pandang perusahaannya tersebut terhadap goodwill sendiri. Kalau misal punya perusahaan yang perusahaan Rahmawati ini dokumennya lengkap, terus semua utang piutangnya nggak ada, terus nggak ada masalah sama BPOM segala macam, jadi legalitas perusahaannya jelas, dokumen resminya lengkap. Nah itu yang dimaksud goodwill hukum sendiri itu kayak gitu. Jadi dia mendapat citra baik dalam pandangan hukum karena semua dokumennya lengkap, izin perusahaannya jelas, gitu. Tapi juga bisa dari awal pendirian perusahaan kuliner itu pelayanan yang ramah. Berarti kan pelayanan ramah itu menjadi kebiasaan kan, sumber hukum dari perusahaan itu. Mungkin yang lain ada yang mau Ada tambahan. Cukup sih. Jadi terima kasih semua yang telah menjawab. Jadi kayaknya semua jawaban telah kita tampung ya. Kayaknya kita akhiri aja diskusi pada hari ini. Baik, sekian diskusi dari kelompok 13. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.